Salam kerahiman. Hari ini 16 Mei. Kita mulai dengan doa pembuka ya, seperti biasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami, lewat hati-Nya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan baca sama-sama dari 771. Pada saat yang sama, jiwa tenggelam sepenuhnya dalam Allah dan mengalami suatu kebahagiaan yang sama besarnya seperti kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang terpilih di surga. Memang, jiwa-jiwa terpilih yang ada di surga memandang Allah dari muka ke muka dan sungguh amat berbahagia. Tetapi pengenalan mereka terhadap Allah tidaklah sama. Allah telah membuat aku memahaminya. Pengetahuan yang mendalam ini dimulai di bumi sesuai dengan rahmat yang diberikan. Tetapi mendalamnya pengetahuan itu juga tergantung pada kesetiaan kita kepada rahmat itu. Jiwa yang baru pertama kali menerima rahmat kesatuan dengan Allah tidak dapat berkata bahwa ia melihat Allah dari muka ke muka. Sebab di sini ada selubung iman yang sangat tipis. Tetapi selubung itu begitu tipis sehingga jiwa dapat berkata bahwa ia melihat Allah dan berbicara dengan Dia. Jiwa itu diilahikan. Allah mengizinkan jiwa itu mengetahui betapa besarnya kasih Allah kepada jiwa itu, dan jiwa itu melihat bahwa jiwa-jiwa yang lebih baik dan lebih kudus daripadanya tidak pernah menerima rahmat ini. Oleh karena itu, ia dipenuhi dengan pesona kudus yang menjaga dia dalam kerendahan hati yang mendalam. Dan ia membenamkan diri dalam kehampaan dirinya dan sekaligus dalam pesona kudus. Semakin ia merendahkan diri, semakin erat Allah menyatukan diri dengan jiwa itu dan menggantungkan diri padanya. Seperti sebelumnya, pada saat seperti ini, jiwa itu tetap tersembunyi, indranya tidak aktif. Dalam saat seperti itu, ia mengenal Allah dan membenamkan diri di dalam Dia. Ia mengenal seluruh lubuk hati Allah yang tak terbatas, dan semakin dalam pengetahuan ini, semakin berkobarlah kerinduan jiwa itu akan Dia. Di diary 771 kita bicara lagi tentang pengenalan akan Allah. Ya, ternyata di situ Faustina mengatakan bahwa ternyata pengenalan akan Allah itu enggak sama. Jadi walaupun kita baca sama-sama, sekolah sama-sama di kelas, tapi pada waktu ujian angkanya ada yang lebih bagus, ada yang kurang bagus. Jadi di sini pengenalan akan Allah itu juga tidak sama satu dengan yang lain. Jadi jangan membanding-bandingkan. Ya.
Dan dikatakan lagi di situ pengenalan akan Allah itu mulai di bumi. Mulai sekarang, mulai kita masih ada di bumi. Kalau yang belum mulai, ya mulai hari inilah. Jangan tunda lagi. Jangan ada teman yang saya ajak, ayo kita mulai belajar tentang firman Tuhan, kita mau ke gereja. Oh enggak, nanti aja kalau udah tua. Sekarang saya sibuk kerja, banyak yang harus diurus. Tahu nggak, kalau saya nggak kerja, itu berapa ratus karyawan, berapa ribu karyawan yang harus saya urus supaya mereka tetap dapat makan. Nanti, katanya nanti, belum saatnya sekarang. Ada yang juga bilang, enggak, sekarang masih bisnis. Bisnis itu nggak bisa disamain sama rohani. Ada juga yang punya pendapat seperti itu. Juga ada orang bilang, nantilah, kalau sudah tua pasti saya punya waktu. Kita lihat orang yang sekarat, orang yang mau meninggal. Ada kan ya, masih mau meninggal, di saat-saat napasnya tinggal satu, susah napas. Si istri ini nanya, ya pernah ada satu cerita gini, istrinya Katolik, suaminya masih Buddha. Si istri ini pengen suaminya jadi Katolik, tapi suaminya nggak mau. Dia bilang enggak, dia nggak mau. Ya udah, nggak bisa dipaksa kan ya. Dalam perjalanan waktu, nggak tahu gimana, suaminya tuh sehat, kuat, ya, keker, nggak pernah sakit, tiba-tiba sakit parah, sampai sepertinya tidak ada harapan lagi. Di bawah Singapura, tetap tidak ada harapan. Di saat-saat yang terakhir, istrinya bilang begini, kalau misalnya nanti kita kan suatu hari sama-sama akan mati kan. Kalau saya mati, saya ke Tuhan Yesus. Kalau kamu mati, kita nggak ketemu loh. Kita beda loh. Saya nggak tahu kamu kemana. Kalau saya ke Tuhan Yesus. Nah, dengan jamahan istrinya kayak gitu, suami yang sekarat ini juga mikir, iya, kalau nanti mati saya kemana ya? Saya nggak ketemu istri saya lagi. Jadi istrinya tanya, mau nggak dibaptis? Mau. Oke, akhirnya dibaptis dan akhirnya meninggal. Memang akhirnya meninggal. Nah, cuma kalau kita baca refleksi dengan catatan di sini bahwa pengetahuan akan Allah itu dimulai di bumi. Kalau kita terima Tuhan, dibaptis, terima sakramen pembaptisan, terima sakramen tobat, terima sakramen perminyakan, di saat-saat kita sudah sekarat antara sadar dan tidak sadar, bagaimana bisa kenal Allah? Sayang ya, kita nih yang masih sehat, yang mau jadi rasul kerahiman, ayo semangat berlomba untuk supaya bercerita tentang Yesus kepada mereka. Terlepas mereka masuk agamanya atau tidak, yang penting kita menyampaikan kebaikan Yesus, pengorbanan Yesus, keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Karena di sini dikatakan pengetahuan yang mendalam ini mulainya di bumi. Mumpung kita masih hidup, masih sehat, masih bisa baca, masih bisa dengar. Ya, sesuai dengan rahmat yang nanti diberikan. Tapi mendalamnya pengetahuan itu juga tergantung pada kesetiaan kita kepada rahmat itu. Jadi mulainya sekarang, tapi juga ada satu syarat lagi, yaitu kesetiaan. Nah, kalau kita refleksi lagi ke diri kita masing-masing, oh ya, sekarang lagi nggak bisa kemana-mana, ada COVID-19 di rumah, ngapain, nggak ada kerjaan, nggak tahu apa yang harus dikerjakan, ya sudahlah, dengerin khotbah, dengerin atau ikut misa live streaming, atau berdoa bersama-sama, atau mungkin sekarang mendengarkan diary-nya Faustina. Tapi nanti setelah COVID selesai, apakah kebiasaan ini lanjut atau lupa? Kembali lagi ke kehidupan lama. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Tapi yang saya mau ingatkan, kesetiaan itu berkaitan dengan jiwa yang suam-suam kuku. Berkaitan juga dengan jiwa yang meninggalkan gereja. Berkaitan juga dengan kita percaya sama Tuhan, tapi kalau ada pertempuran kita lari. Coba, apakah itu termasuk dalam kesetiaan yang Tuhan maksud? Setia itu ya konsisten. Apapun halangannya, apapun
Kendalanya kita tetap ada di jalan itu setia. Ayo lakukan langkah demi langkah. Walaupun pelan tapi tetap di tracknya, di jalannya. Itu bicara tentang kesetiaan. Dan jiwa yang baru pertama kali menerima rahmat kesatuan dengan Allah, itu sepertinya ada selubung iman yang sangat tipis, seperti dikatakan di sini ya. Begitu tipis sehingga jiwa itu bilang dia melihat Allah. Dan Allah mengizinkan jiwa itu mengetahui betapa besarnya kasih Allah kepada jiwa itu. Dan jiwa itu melihat bahwa jiwa-jiwa yang lebih baik dan lebih kudus daripadanya tidak pernah menerima rahmat ini. Itu rahmat yang dari Tuhan ya, Tuhan kasih. Dan di situ dikatakan lagi, semakin ia merendahkan diri, semakin erat Allah menyatukan diri dengan jiwa itu. Kita mulai di bumi, dituntut suatu kesetiaan, dan semakin kita merendahkan diri, maka semakin erat Allah menyatukan diri dengan jiwa tersebut. Pada saat seperti ini, kalau kita mengalami hal tersebut, menerima rahmat kesatuan dengan Allah, ya, nggak usah gembar-gembor, nggak usah heboh, ya. Tapi di sini dikatakan, pada saat seperti ini, jiwa itu tetap tersembunyi. Indranya tidak aktif. Di dalam saat seperti itu, ia mengenal Allah. Diam, bisa sungguh-sungguh bisa merasakan Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha murah, Allah yang maha pengampun, Allah yang peduli. Itu dirasakan, ya. Dan membenamkan diri di dalam Dia. Jadi jangan berpikir saya lagi, tapi inilah saya Tuhan. Seperti yang Yesus minta, bawalah dan benamkanlah dirimu dalam lautan kerahiman Tuhan. Jadi udah nggak ada saya lagi, tapi yang ada adalah kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, pengampunan Tuhan, belas kasih Tuhan. Itu yang ada. Dan dengan begitu, maka semakin berkobarlah kerinduan jiwa itu akan Dia. Ini jadi semacam barometer, semacam ukuran. Kalau kita sudah mengalami itu semua, harusnya jiwa kita semakin berkobar-kobar, semakin semangat, semakin rindu, semakin ingin terus menggali lagi, ingin terus kenal dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, proses mengenal Allah itu adalah proses yang panjang. Mulai dari kita hidup, sekarang Tuhan akan memberikan rahmat sesuai dengan yang diberikan, tapi kita juga boleh minta rahmat yang kita butuhkan. Dan dituntut kesetiaan. Kesetiaan kaitannya dengan ketekunan, kesungguhan, kerinduan, prioritas, fokus, dan akhirnya kita akan menjadi semakin berkobar untuk mengenal Allah. Silahkan Bapak Ibu renungkan kembali. Semoga mendapat pencerahan-pencerahan yang lebih kaya lagi dari apa yang sudah saya bahas sama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membuka jalan kepada kami untuk boleh mengenal Engkau Allah yang Maha Rahim. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami dengan hidup di bumi ini, maka mampukan kami Tuhan untuk memprioritaskan waktu kami untuk mengenal Engkau. Bukan memakai sisa waktu kami, tapi mengutamakan waktu kami terutama untuk mengenal Engkau. Selama kami masih ada di dunia ini, di dalam kehidupan sehari-hari kami percaya Engkau selalu hadir, Engkau selalu memberi pencerahan kepada kami. Dan juga mampukan kami Tuhan supaya kami setia. Setia kepadamu, setia di jalan kami untuk semakin mengenal Engkau. Buatlah kami semakin rendah hati Tuhan, dan pada saat kami mengalami Engkau, biarlah panca indera kami tidak aktif, tidak bergerak, tapi sungguh kami membenamkan diri kami dalam lautan kerahiman-Mu. Hanya Engkau yang berkuasa, hanya Engkau yang kami rasakan. Allah yang maha murah, Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, Allah yang pengampun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.